Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kasus penjualan konsinyasi, yaitu dengan menggunakan kasus penjualan laptop, terjual kurang dari 100% dan retur. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Astri Anggraini dan rekan saya Maineni Alfiatni. Baiklah, di sini Nona Mai berperan sebagai pengamanat dan Nona Astri berperan sebagai komisioner. Di sini Nona Mai sepakat menitipkan produk laptop kepada Nona Astri. Diketahui bahwa Nona Astri memiliki toko komputer yang sangat besar dan ramai di tengah kota. Mereka sepakat untuk menjual laptop tersebut sebesar 8 juta per unit dan komisi yang didapat oleh Nona Astri sebesar 500.000 per unit. Baiklah, berdasarkan informasi tadi, kita masuk ke transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 April, pengamanat mengirim barang ke gudang komisioner. Di sini, Nyonya Mai mengirim produk laptop sebanyak 15 unit ke toko milik Nona Astri. Dengan HPP, satu unitnya adalah sebesar 4 juta rupiah. Untuk pencatatan akuntansi untuk transaksi yang pertama, secara perpetual dengan metode laba terpisah, Nona Mai yang bertindak sebagai pengamanat akan mencatat atau menjurnal dengan debit konsinyasi keluar sebesar 60 juta dan kredit persediaan barang dagang sebesar 60 juta. Sedangkan Nona Astri tidak melakukan jurnal apa-apa atau tidak mengentri apa-apa. Di sini, Nona Astri tidak mengentri apa-apa dikarenakan barang tersebut masih milik pengamanat seutuhnya sampai barang tersebut dijual oleh komisioner. Angka 60 juta tadi didapat dari unit yang dikirim oleh Nona Mai sebanyak 15 unit dikali dengan HPP sebesar 4 juta per unit. Dengan menggunakan pencatatan secara fisikal, Nona Mai akan mencatat dengan debit konsinyasi keluar sebesar 60 juta dan kredit pengiriman barang dagang sebesar 60 juta. Dengan menggunakan metode laba tidak terpisah, secara perpetual, pengamanat akan mencatat debit persediaan barang konsinyasi sebesar 60 juta dan kredit persediaan barang dagang sebesar 60 juta. Dan Nona Astri masih tidak melakukan jurnal apa-apa atau no entry. Dengan pencatatan secara fisikal, baik pengamanat maupun komisioner tidak melakukan entry apa-apa atau tidak ada jurnal apa-apa. Transaksi yang kedua. Pada tanggal 1 April, pengamanat membayar kurir untuk mengirim barang konsinyasi ke gudang komisioner. Di sini, Nona Mai membutuhkan jasa angkut atau kurir untuk membantunya memindahkan barang konsinyasi ke gudang komisioner. Pembayaran ini dilakukan secara tunai oleh pengamanat, sedangkan komisioner menunggu barang komisi tersebut di tokonya. Untuk pencatatan akuntansi transaksi yang kedua, dengan menggunakan metode laba terpisah, secara perpetual, Nona Mai akan menjurnal dengan debit konsinyasi keluar sebesar 800.000 dan kredit kas kecil sebesar 800.000. Dan Nona Astri tidak menjurnal apa-apa atau no entry. Hal ini dikarenakan yang melakukan pembayaran terhadap kurir secara tunai adalah pengamanat atau Nona Mai. Secara fisikal, Nona Mai akan menjurnal debit konsinyasi keluar sebesar 800.000 dan kredit kas kecil sebesar 800.000. Sedangkan dengan menggunakan metode laba tidak terpisah secara perpetual, Nona Mai akan menjurnal debit beban kurir sebesar 800.000 dan kredit kas kecil sebesar 800.000. Sedangkan Nona Astri tidak melakukan jurnal apa-apa atau no entry. Secara fisikal, Nona Mai akan menjurnal debit beban kurir sebesar 800.000 dan kredit kas kecil sebesar 800.000. Transaksi ketiga. Pada tanggal 2 April, komisioner mengirim uang muka kepada pengamanat melalui bank. Di sini, sesuai kesepakatan antara pengamanat dan komisioner wajib membayar uang muka sebesar 10% dari total nilai penjualan barang yang telah dikirim dan nantinya akan dipotong dari hasil penjualan sesuai dengan barang yang terjual. Sesuai transaksi tadi, maka akan dilakukan pencatatan untuk transaksi yang ketiga dengan menggunakan metode laba terpisah. Secara perpetual, Nona Mai akan mencatat debit kas bank sebesar 12 juta dan kredit uang
muka komisioner sebesar 12 juta. 12 juta didapat dari 15 unit dikali 8 juta dan dikali dengan 10%. Dan Nona Astri akan mendebit uang muka pengamanat sebesar 12 juta dan kredit kas di bank sebesar 12 juta. Secara fisikal, Nona Mai akan menjurnal debit kas bank sebesar 12 juta dan kredit uang muka komisioner sebesar 12 juta. Dan Nona Astri akan menjurnal debit uang muka pengamanat sebesar 12 juta dan kredit kas bank sebesar 12 juta. Dengan menggunakan metode laba tidak terpisah, secara perpetual, Nona Mai akan menjurnal debit kas bank sebesar 12 juta, kredit uang muka komisioner sebesar 12 juta. Dan Nona Astri akan menjurnal debit uang muka pengamanat sebesar 12 juta dan kredit kas bank sebesar 12 juta. Secara fisikal, debit kas bank sebesar 12 juta dan kredit uang muka komisioner sebesar 12 juta. Dan Nona Astri akan menjurnal debit uang muka pengamanat sebesar 12 juta, kredit kas bank sebesar 12 juta. Pada transaksi ini, baik menggunakan metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah, baik secara perpektual maupun fisikal, jurnal yang dilakukan sama. Transaksi keempat. Tanggal 3 April, pengamanat membayar tunai atas sewa gudang milik komisioner. Pengamanat menyewa gudang milik komisioner untuk menyimpan barang miliknya agar tidak rusak atau hilang. Komisioner menetapkan sewa sebesar 40.000 per unit. Pencatatan akuntansi untuk transaksi yang keempat. Dengan menggunakan metode laba terpisah, Nona Mai secara perpetual akan menjurnal debit konsinyasi keluar sebesar 600.000 dan kredit kas kecil sebesar 600.000. 600.000 didapat dari 15 unit dikali dengan 40.000 atau dengan harga sewa. Dan Nona Astri akan menjurnal debit kas kecil sebesar 600.000 dan kredit pendapatan sewa gudang sebesar 600.000. Dan secara fisikal, jurnal yang dilakukan sama dengan jurnal secara perpetual. Dengan menggunakan metode laba tidak terpisah, secara perpetual dan secara fisikal, jurnal yang dilakukan sama, yaitu untuk Nona Mai melakukan pencatatan atau jurnal debit beban sewa gudang sebesar 600.000 dan kredit kas kecil sebesar 600.000. Dan Nona Astri melakukan penjurnalan debit kas kecil sebesar 600.000 dan kredit pendapatan sewa gudang sebesar 600.000. Transaksi kelima. Tanggal 4 April, komisioner berhasil menjual laptop sebanyak 2 unit. Komisioner menjual 2 unit laptop kepada Bapak Budi secara tunai dengan total harga 16 juta. 16 juta didapat dari 2 unit laptop dikali dengan 8 juta atau harga jual dari laptop tersebut. Untuk pencatatan akuntansi transaksi yang kelima, dengan menggunakan metode laba terpisah, Nona Mai tidak melakukan jurnal apa-apa atau dikarenakan Nona Mai tidak mengetahui transaksi yang telah terjadi. Dan Nona Astri menjurnal debit kas kecil sebesar 16 juta dan kredit konsinyasi masuk sebesar 16 juta. 16 juta, sebagaimana yang kita ketahui, didapat dari 2 unit dikali 8 juta atau harga jual. Untuk secara fisikal, Nona Astri menjurnal debit kas kecil sebesar 16 juta dan kredit konsinyasi masuk sebesar 16 juta. Dengan menggunakan metode laba tidak terpisah, Nona Mai di sini masih tidak mengentri apa-apa atau tidak melakukan jurnal apa-apa. Hal tersebut dikarenakan Nona Mai tidak mengetahui transaksi yang telah terjadi atau belum mengetahui transaksi yang telah terjadi. Di sini, secara perpetual, Nona Astri akan mencatat debit persediaan barang dagang sebesar 15 juta dan kredit utang pengamanat sebesar 15 juta. 15 juta didapat dari penjualan 2 unit laptop dikurang komisi 2 unit laptop untuk Nona Astri. Dan debit kas kecil sebesar 16 juta
kredit penjualan barang dagang sebesar 16 juta atau sebesar total harga jual. Dan debit HPP sebesar 15 juta dan kredit persediaan barang dagang sebesar 15 juta. Ini HPP untuk Nona Astri terhadap pembelian barangnya kepada Nona Mai atau dikurangi dengan harga jual dikurangi dengan komisi. Secara fisikal, Nona Astri akan menjurnal debit penjualan barang dagang sebesar 15 juta dan kredit utang pengamanat sebesar 15 juta. 15 juta sebagaimana yang kita ketahui tadi didapat dari penjualan 2 unit laptop dikurang komisi 2 unit laptop. Dan debit kas kecil sebesar 16 juta dan kredit penjualan barang dagang sebesar 16 juta. Hal ini sama dengan total harga penjualan. Transaksi yang ke-6. Masih pada tanggal 4 April dan masih dalam transaksi yang tadi. Di sini komisioner membayar upah kurir untuk mengantarkan barang ke rumah customer. Sore harinya, Nona Astri membayar ongkos kurir untuk mengantar laptop ke rumah Bapak Budi dengan ongkos kirim sebesar 30.000. Untuk pencatatan akuntansi transaksi yang ke-6, dengan menggunakan metode laba terpisah, secara perpetual maupun fisikal, Nona Mai tidak melakukan jurnal apa-apa atau no entry. Hal ini dikarenakan Nona Mai belum mengetahui transaksi ini karena belum dilaporkan oleh Nona Astri. Dan Nona Astri akan menjurnal secara perpetual debit konsinyasi masuk dan kredit kas kecil sebesar 30.000. Secara fisikal, Nona Astri akan menjurnal debit konsinyasi masuk sebesar 30.000 dan kredit kas kecil sebesar 30.000. Dengan menggunakan metode laba tidak terpisah, Nona Mai masih tidak melakukan jurnal apa-apa atau no entry. Secara perpetual, Nona Astri akan menjurnal debit utang pengamanat sebesar 30.000 dan kredit kas kecil sebesar 30.000. Secara fisikal, Nona Astri akan menjurnal debit utang pengamanat sebesar 30.000 dan kredit kas kecil sebesar 30.000. Selanjutnya transaksi 7 tanggal 5 April tahun 2000XX. Komisioner membayar upah tukang untuk memperbaiki atap gudang yang bocor karena hujan. Dan gudang penyimpanannya ini terkena hujan deras mengakibatkan atap gudang bocor. Nona Astri membayar upah kepada si Ujang sebesar 150.000 dan Nona Mai bersedia menanggungnya. Nah, kita lihat pembahasan jurnalnya. Upah perbaikan untuk atap gudang ini adalah 150.000. Terjadi dua pencatatan, yaitu metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Sedangkan pada metode laba terpisah, Nona Mai tidak melakukan penjurnalan dan hanya Nona Astri yang melakukan penjurnalan, yaitu debitnya konsinyasi masuk 150.000, kreditnya kas kecil 150.000. Dan kalau untuk pada metode laba tidak terpisah, jurnalnya utang pengamanat 150.000, kas kecil 150.000. Transaksi 8 tanggal 6 April tahun 2000XX, komisioner mengembalikan 1 unit laptop karena pecah. Teman-teman bisa ngelihat ilustrasinya, yaitu Nona Astri membayar kurir untuk mengembalikan unit laptop yang pecah kepada Nona Mai. Pada saat Nona Astri melakukan pemeriksaan barang komisi di gudang, terdapat 1 unit laptop pecah dan Nona Astri segera mengembalikan laptopnya kepada Nona Mai. Dan komisioner membayar upah angkut untuk mengantar laptop itu sebesar 20.000. Pembahasan jurnalnya, retur 1 laptop yang rusak HPP-nya itu adalah 4 juta. Jurnalnya akan dicatat oleh Nona Mai di metode laba terpisah, yaitu di debit persediaan barang dagang 4 juta pada konsinyasi keluar 4 juta. Dan pada metode fiskalnya, pengiriman barang dagang 4 juta dan konsinyasi keluar 4 juta. Sedangkan pada metode laba tidak terpisah, jurnalnya persediaan barang dagang dan persediaan barang konsinyasi. Dan Nona Astri tidak melakukan pencatatan. Upah angkut barang returnya itu adalah 20.000. Nona Mai tidak mencatat, sedangkan yang mencatat upah angkutnya itu adalah Nona Astri. Jurnalnya konsinyasi masuk 20.000 dan kas kecil 20.000. Dan dengan metode laba tidak terpisah,
Jurnalnya utang pengamanat, kas kecil 20.000. Selanjutnya transaksi ke-9, 7 April tahun 2000XX. Komisioner mengembalikan 3 unit laptop karena tidak menarik untuk dijual. Nah, teman-teman bisa lihat ilustrasinya. Di sini Nona Astri melakukan survei terkait warna dan model yang terlaris. Ada terdapat 3 unit laptop yang tidak menarik untuk dijual. Dan Nona Astri pun mengembalikan laptop kepada Nona Mai, dan Nona Mai membayar upah pengembalian laptop sebesar 40.000. Sedangkan jurnalnya adalah retur 3 laptop yang tidak menarik untuk dijual itu HPP per unitnya adalah 4 juta. Di sini yang melakukan pencatatan adalah Nona Mai. Dengan metode laba terpisah, jurnalnya persediaan barang dagang 12 juta pada konsinyasi keluar 12 juta. Dan pada metode fiskalnya pengiriman barang dagang 12 juta, konsinyasi keluar 12 juta. Pada metode laba tidak terpisah, pada yang metode perpetualnya, persediaan barang dagang 12 juta pada persediaan barang konsinyasi. Dan di sini Nona Astri tidak melakukan pencatatan. Sedangkan untuk upah angkut barang retur dibayar oleh pengamanat, yaitu Nona Mai. Pada metode laba terpisah, pencatatannya adalah konsinyasi keluar 40.000 suspense pada kas kecil 40.000. Dan untuk metode laba tidak terpisahnya, beban retur kedua pada kas kecil sebesar 40.000. Dan Nona Astri tidak ada mencatat jurnalnya. Selanjutnya transaksi ke-10, 8 April 2000XX. Komisioner mencatat komisi atau fee atas penjualan barang komisi. Sudah terjual 2 unit. Fee untuk per unitnya itu adalah 500.000. Terkait penjualan yang telah dilakukan Nona Astri, maka Nona Astri berhak menerima komisi yang dipotong langsung dari penjualan tersebut. Jurnalnya adalah komisi atau fee untuk komisioner 2 unit dikali 500.000 sama dengan 1 juta rupiah. Nona Mai tidak mencatat, yang hanya mencatat di sini adalah Nona Astri. Pada metode laba terpisah, jurnalnya adalah konsinyasi masuk pada pendapatan komisi atau fee sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi 11.30 April 2000XX. Di sini, komisioner membayar hasil penjualan kepada pengamanat dan menyiapkan laporan penjualannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ilustrasinya. Nona Astri memberikan hasil penjualannya melalui bank. Nah, di sini teman-teman bisa melihat laporan penjualan konsinyasi per 30 April 2000XX. Yang membuat laporan penjualan konsinyasi ini adalah Nona Astri. Di sini penjualan 2 unit yaitu sebesar 16 juta, beban kurirnya 30.000, beban perbaikannya 150.000, beban returnya 20.000, komisinya 1 juta. Sedangkan total hak pengamanat adalah 1.200.000. Uang muka pengamanat sebesar 12 juta. Dan sisa kas bersih untuk pengamanat adalah 2.800.000. Penyerahan dan pelaporan hasil penjualan konsinyasi dari komisioner kepada pengamanat. Jurnalnya yaitu pada metode laba terpisah adalah debitnya kas bank karena kita menyetorkannya melalui bank yaitu sebesar 2.800.000, uang muka komisioner 12 juta, konsinyasi keluar 1.200.000, konsinyasi keluar di kredit 16 juta. Dan Nona Astri pun juga mencatat debitnya konsinyasi masuk 14.800.000, uang muka pengamanat 12 juta, kas bank 2.800.000. Selanjutnya, penyerahan dan pelaporan hasil penjualan konsinyasi dari komisioner kepada pengamanat. Di sini metode laba tidak terpisah. Nona Mai mencatat debit kas bank 2.800.000, debit uang muka komisioner 12 juta, debit beban kurir penjualan 20.000, debit beban komisi 1 juta, debit beban retur 130.000, debit beban perbaikan 150.000. Sedangkan kreditnya penjualan konsinyasi 16 juta. Dan juga ditambahkan dengan pencatatan HPP sebesar 8 juta pada persediaan barang konsinyasi. Sedangkan Nona Astri mencatat debit utang pengamanat 14.800.000, kredit uang muka pengamanat 12 juta, kredit kas banknya 2.800.000.
Laporan hasil penjualan dan konsinyasi dari komisioner kepada pengamanat dengan metode laba tidak terpisah fiskal. Debitnya kas bank 2.800.000, uang muka komisioner 12 juta, beban kurir 20.000, beban komisi 1 juta, beban retur 30.000, beban perbaikan 150.000. Sedangkan kreditnya penjualan konsinyasi 16 juta. Di sini Nona Astri mencatat debitnya utang pengamanat 14.800.000, kredit uang muka pengamanat 12 juta, kreditnya kas bank 2.800.000. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tabel analisis penjualan konsinyasi. Tabel ini dibikin oleh pengamanat. Yang di sini pengamanatnya adalah Nona Mai. Di sini teman-teman bisa melihat laba rugi konsinyasi kita pada penjualan laptop ini sebesar 6.783.333. Nah, di sini pencatatan yang dilakukan oleh Nona Mai metode laba terpisah, fiskal dan perpetual. Debitnya konsinyasi keluar, kreditnya laba penjualan konsinyasi 6.783.333 rupiah. Nah, sekian dulu cara mencatat penjualan konsinyasi sebuah laptop. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.